Bismillahirrahmanirrahim wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Wa ataina dan memberi siapa saya kata Allah wa ataina lan memberi dan memberi siapa saya hum pada Bani Israel minal ayati ma. Nah, diperhatikan minal ayati terus ma itu namanya bayan muqaddam. Nah, jadi minal ayat itu nerangkan isinya ma. Cuman dia dahulu makanya bayan muqaddam. Minal ayati berupa atau nyatanya beberapa tanda kuasaannya Allah. Nyatanya beberapa tanda kuasaannya Allah memberi ma pada barang fihi yang itu di dalam ma balaun bermula ujian mubinun yang nyata ni'matun nikmat dohiratun yang jelas min falakil bakri nikmat yang jelas itu berupa atau nyatanya terbelahnya lautan wal manni dan makanan yang seperti madu wal manni dan makanan yang seperti madu wasalwa dan burung yang gemuk. Wasalwa itu jenisnya burung itu kan. Wasalwa dan burung yang gemuk wa ghairiya dan lainnya falakil al-bakhri ilakhir. Jadi Allah Ta'ala itu memberi Bani Israel tanda-tanda kuasanya Allah yang luar biasa. Nah dalam tanda-tanda kuasanya Allah itu ada balaun mubin. Berarti kan balaun mubin. Oleh Asyuti tafsir nikmatun doiro. Itu memberi pengertian bahwa yang namanya ujian itu tidak harus perkara yang tidak enak. Kadang ujian itu berupa nikmat, paham? Jadi wong sugih ya diuji. Ya enggak Pak kan? Jangan dianggap yang namanya ujian itu yang sakit, yang miskin aja, paham ya? Nikmat itu juga ujian. La in syakartum la azidan, wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi nyukurin nikmat maksiat, maksiat digunakan ibadah, sholat, ngaji dan seterusnya, kerja yang baik-baik, berarti kesehatannya berkah, beri sehat, beri kuat untuk maksiat. Wah bahaya itu, ngerti tidak? Nah, di sini disebutkan termasuk nikmat yang nampak, yang jelas, nggak bisa dipungkiri karena nampak mata. Min falakil bakri, lautan terbelah ketika dikejar-kejar Fir'aun. Ya enggak kan? Dan kaumnya. Kemudian setelah itu Allah menurunkan al-mani, makanan yang seperti madu. Wasalwa, burung yang gemuk-gemuk, ya wah dipanggang. Ini dipanggang apa dipanggang ini? Dibakar. Kan senang kan bukan bakar kemarin tahun baru kan? Wagharia dan lainnya apa? Mendung, melindungi. Nah, jadi al-mani itu makanan yang turunkan dari langit. Wasalwa, burung-burung yang gemuk. Dan lainnya seperti dapat perlindungan, tidak panas. Jadi awan itu selalu mengiringi terus. Pokoknya banyak tanda-tanda kuasanya Allah. Tapi itu merupakan balaun mubin. Nah ini. Ingat yang namanya ujian itu tidak harus yang susah. Yang nikmat-nikmat termasuk ujian. Inna haulai sunya mereka kufar Mekah. Itulah yakuluna sungguh berkata siapa kufar Mekah. Berkata gini, in hiya illa mautatunal ula. In hiya tidak ada bermula kematian. In hiya tidak ada bermula kematian. Itu illa maitatuna kecuali kematian kita al ula yang pertama. Maknanya mal mautatu. Jadi kalau in ada ma berarti ina nafi. Mal mautatu tidak ada bermula kematian. Alati al mauta ba'daha yang itu setelahnya mal maut tidak ada kematian. Alati mauta ba'daha yang itu setelahnya alati al khayatu bermula hidup. Illa mautatuna kecuali itu kematian kita al ula yang pertama aywahum. Kali bermula kufar Mekah itu nutofun berupa beberapa air mani. Itu beberapa air mani wa manakhnu dan tidak ada bermula kita kami ini itu bimang syarina orang-orang yang dibangkitkan dari kubur itu bimung syarina beberapa orang yang dibangkitkan dari kubur bimab uthina dibangkitkan semua dari kubur
Bimab'utsina dibangkitkan semua dari kubur, akhya'an kali beberapa orang yang hidup, ba'da saniyati dalam setelah yang kedua. Ba'da saniyati di dalam setelah kehidupan yang kedua. Faktu maka mendatangkanlah kamu semua biayatina pada biabaina. Faktu maka mendatangkan kamu semua biabaina pada beberapa bapak-bapak kami, mbak-mbak kami, akhyaan kali beberapa orang yang hidup ing kuntum apabila ada siapa kamu itu shodiqina, itu beberapa orang yang benar, annarsnya kita itu nubat ing kuntum apabila ada siapa kamu semua itu shodiqina, anasnya kita itu nub'atsu dibangkitkan dari kubur siapa kita ba'da mautina selama mati kita ain nukhya dihidupkan siapa kita. Dan ini perhatikan ya. Jadi orang kafir Mekah itu kenapa sedemikian wangkotnya, keras hatinya, nggak mau iman, ya kan, nggak mau iman karena mereka itu begini. Inna haula yaquluna in hiya illa mautatunal ula. Kata mereka, tidak ada kematian kecuali kematian yang pertama. Maknanya waktu kematian yang pertama itu wahum nutofun. Jadi kami itu dulu kan sudah mati. Yaitu ketika berupa air mani. Terus sekarang hidup. Nah nanti itu mati ya sudah, gak ada hidup lagi. Itulah sudah. Nah gitu maksudnya. Nah, jadi makanya inhiya tidak ada kematian alati ba'dal hayat. Tidak ada kematian yang setelah itu hidup itu enggak ada. Yang pernah itu kita dulu mati. Nah waktu berupa air terus sekarang hidup ya itu enggak ada lagi. Mati terus hidup lagi itu enggak ada lagi. Jadi gini anggapan mereka mati itu ketika berupa air mani, sperma. Paham kan? Nah, itu saja. Terus ya itu enggak ada kita setelah ini hidup terus mati hidup lagi itu enggak ada. Sehingga kalau keyakinan kayak gitu sehingga tidak ada hari pembalasan. Kalau nggak ada hari pembalasan, nggak mikir pembalasan, ya hidupnya seenaknya gue, semaunya saja karena tidak meyakini adanya hari pembalasan. Jadi orang yang hati-hati, orang yang beramal baik itu karena meyakini hari pembalasan, suka bantu orang, nolong orang, menyenangkan orang itu karena dia yakin adanya hari pembalasan. Paham yo? Kalau nggak yakin itu yo, waduh, seenaknya saja kan. Paham enggak ini kan? Faktu bi ayatina. Jadi faktu ini kan jamak. Ini ngitopi Rasulullah dan orang-orang beriman, para sahabat zaman itu. Coba Muhammad dan rombongan kamu. Kalau benar bahwa orang mati itu akan dihidupkan lagi, coba hidupkan. Bapak nenek mangkam dia mati itu. Ingkun so dikin. Ini bener wong mati itu bakal urip meneh, bakal hidup lagi. Coba mbak-mbak kami, nenek moyang kami yang sudah meninggal dunia hidupkan. Wah, tantangan berat ini kan. Tahu paham maksudnya kan? Subhanallah, itu luar biasa ini kan. Cuman yang namanya Nabi Muhammad itu kan mukjizat pokoknya utamanya itu Al-Qur'an. Bukan menghidupkan orang mati, yo. Tapi ya bisa dengan Allah berkehendak mau bisa. Cuman memang kata Allah udah biarkan aja. Maka ada cerita ini kan, bahwa ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen yang sekarang kan, itu ketemu orang Islam, berdebat, bertengkar rame. Yang orang Nasoro mengatakan bahwa Nabi Isa lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Alasannya apa? Karena bisa menghidupkan orang mati. Yang orang Muslim, ya enggak. Nabi kita, Nabi Muhammad itu lebih hebat. Itu Abdulul Khalqi, lebih utamanya makhluk. Debat, bertengkar. Ketemulah si Abdul Qadir, Jailani pas lewat. Ngapain ribut-ribut? Terus cerita. Gini ya dia ini orang Nasrani ngatakan Nabi dia itu lebih hebat Nabi Isa itu. Nah, terus ditanya, hei orang Nasoro, kamu mengatakan Nabi kamu lebih hebat. Apa alasannya? Oh, ya karena Nabi kami itu bisa menghidupkan orang mati. Orang mati. Makanya ini saat terjadi keramat. Kayak gini aja lah. Saya ini bukan Nabi. Saya ini pengikutnya Nabi Muhammad. Coba tunjukkan makam mana yang kamu kendaki. Tunjukkan makam yang lama.
Kuburan yang lama meninggal. Nah, kena kata juga gini, kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati gimana? Nah, ya, misalkan yang mati Zaid, hiduplah dengan kehendak Allah, hidup. Nah, udah gitu kata Syekh Al-Ghazali. Udah dengarkan, mana kuburan ini? Bangkit kan akhirnya. Woi orang mati, hiduplah dengan kehendak saya. Langsung dari kubur itu hidup, joget. Dari kubur langsung joget. Rame. Nah, tahu enggak kamu kan saya ini bukan nabi, pengikutnya nabi. Itu bisa menghidupkan yang mati. Cuma kalau mati hidup lagi itu enggak lama. Itu hanya untuk menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad, kehebatan Nabi Muhammad. Joget. Kenapa ini dijoget? Karena dia dulu di dunianya tukang joget. Itu memberikan isyarat wong ku nek ning donyane seneng teler-teleran, mati kubur ya teler. Paham? Kalau wong tuh ahli rukuk sujud, ahli sedekah baik-baik, bangun dari kubur juga baik, nikmat-nikmat. Maka orang yang hari kurban, orang apa itu begitu bangun di kubur, wah dijemput dengan hewan kurbannya naik. Nah, itu gambaran. Kamu bangun tidur kok kelesat, korak garuk. Itu gambaran kamu bisa bangun kubur ya kayak itu. Lambat, paham? Kayak biji yang ditanam, ada yang tumbuhnya cepat, ada yang dikit muncul dikit, makan ulat, kepalanya putes. Paham kan? Ini sesuatu muncul dikit malah kan jejek, kamu ini di dunianya tukang ganggu orang. Akhirnya terus dia sadar. Nah Nabi Muhammad jangankan itu, wong ketika Nabi itu berarti kan ya, pernah kan diracun orang Yahudi, jadi Nabi itu disuguhi kambing yang dipanggang, habis panggang, dibakar, pasti racun. Loh, itu bisa ngomong, Muhammad jangan makan saya. Saya ini ada racunnya. Bayangkan itu, paham? Kambing yang prosesnya sudah dipotong, terus digorok itu, paham ya? Digorok itu, Pak. Digorok. Nah. Terus sudah dirajang-rajang, paham? Dibakar itu bisa ngomong, apalagi orang yang hanya mati saja, paham? Iya kan? Nggak pakai dirajang, ya malah bisa. Cuman Allah memang nggak berkehendak kayak gitu. Makanya nggak dituruti. Mau dituruti pun berbahaya. Ketika dituruti terus mereka nggak iman, adab turun. Faham maksudnya kan? Karena mereka menunjukkan sangat ingkar, tidak diturutinya kemauannya itu ada hikmah yang luar biasa. Kalau mereka andaikan dituruti juga nggak iman. Faham? Memang dasarnya nggak iman. Kalau dasarnya nggak mau tetap nggak mau. Paham ya? Kalau Allah Taala ahum adakah bermula kufar Mekah itu khairun lebih bagus am qaumu tubain atau kaumnya Raja Tuba. Tuba itu bermula Tuba itu nabi aurojulun atau orang laki-laki solihun yang soleh. Wahum waladina bermula orang-orang min qablihim dari sebelumnya kufar Mekah minal umami nyatanya beberapa umat atau beberapa umat yang dahulu. Minal umami dari beberapa umat yang dahulu itu ahlakna menghancurkan siapa saya pada kaum Tuba waladina bikufrim sebab kufurnya kaum Tuba waladina itu wal makna utai maknane ayat itu laisu ora ono siapa kufar Mekah itu aqwa lebih kuat minhum daripada kaum Tuba waladina itu minhum kaum Tuba waladina wa uhliku dan dihancurkan siapa kaum Tuba waladina min qablihim inam sungguhnya kanu mujrimin inam sungguhnya kaum Tuba waladina itu kanu ono ada siapa kaum Tuba waladina itu mujrimina beberapa orang yang melakukan dosa itu musyrikin musyrikin. Jadi Allah Ta'ala itu gini, Muhammad ahum khairun am qaumu Tuba. Ini perhatikan. Apakah kafir Mekah yang ingkar dengan adanya ba'ats dibangkitkan dari kubur itu mereka lebih bagus. Bahasa lebih bagus itu lebih kuat, lebih gagah, lebih kaya daripada kaum Tuba. Tuba itu bukan nama orang. Asalnya namanya As'ad. Jadi gini, negara-negara dulu Timur Tengah ya sampai sekarang itu kayak presiden, raja, kaisar, Kisro,
Itu kan nama jabatan, bukan nama orang. Kayak Fir'aun itu bukan nama orang. Nama jabatan. Kau paham? Sekarang kayak Indonesia ini kalau negara republik presiden, kalau kerajaan raja. Paham maksudnya kan? Nah, jadi Tuba itu bukan nama orang. Dulu kaum Sabah, namanya kaum Tuba itu kaum Sabah. Sabah itu daerah Yaman sana. Daerah Yaman, termasuk daerahnya Raja Bulkis, Ratu Bulkis. Makanya Yaman itu negara tua. Hadramaut itu negara tua, purbakala kayak Mesir. Paham ya? Itu negara tua. Kaum Tuba, apakah kafir Mekah itu lebih hebat, lebih kuat dari kaum Tuba? Kaum Tuba yang Tubanya soleh, dikatakan Tuba itu nabi, dikatakan orang soleh. Loh itu saja karena kaumnya melanggar yang hebat hancur. Faham? Begitu pula umat-umat yang sebelumnya kafir Mekah. Saya hancurkan kata Allah gara-gara kekufurannya. Padahal mereka lebih kuat, lebih hebat dari kafir Mekah. Kamu paham? Jadi kafir Mekah itu jangan mentang-mentang, jangan merasa kaya, merasa kuat, masih hebat umat-umat dul. Itu aja hancur. Paham maksudnya kan? Nah, ini supaya mereka itu sadar, yang lebih kuat, lebih hebat daripada saya dan hancur. Apalagi saya, mestinya kayak gitu. Nah, Tuba itu hebat. Jaraknya beliau dengan Rasulullah itu sekitar 1000 tahun. Tapi udah iman. Jadi sehingga beliau ini ceritakan ketika beliau ini melalang buana, melewati Madinah, ya Madinah itu Rasul itu. Itu sempat Madinah mau dirusak. Karena orang-orangnya kan gak mukmin. Gak Islam. Itu dikasih tahu enggak kamu? Bahwa besok ada namanya Muhammad atau Ahmad, itu akan hijrah ke Madinah ini. Baru dengar namanya itu langsung nggak jadi. Hormat, paham kan? Bahwa Nabi Muhammad akan besok menempat di sini, nggak jadi. Nggak jadi. Hormat. Karena Tuba ini gini, membaca kitabnya orang Yahudi, tahu Taurat. Itu dengan Nabi yang akan datang berupa Nabi Muhammad itu pas. Maka heran sehingga beliau ini membuat satu syair. Itu Tuba. Saitu ala Ahmad annahu rasulun minallahi bari'un nasam. Minallahi bari'in nasam. Falau mudda umri ila umrihi lakuntu waziron lawabna ami. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Bari'un nasam. Allah itu bari'un nasam. Dat yang menciptakan manusia makhluk. Falau mudda umri ila umri, andai kata umur saya dipanjangkan sampai ketemu Nabi Muhammad, lakuntu wazirnahu, saya akan menjadi wazirnya, menjadi menterinya, pembela utama. Oh, sudah luar biasa. Akhirnya syairnya ini tertulis. Nah, dititipkan pada keluarganya terus sampai zaman Rasul itu terbaca. Jadi orangnya belum lahir tapi Tuba itu takzim pada Rasulullah luar biasa. Kau paham? Ya cuman ada satu cerita, ya namanya cerita kan. Bahwa Tuba ini pernah mau menghancurkan Ka'bah. Di tengah perjalanan, ada angin tidak karuan. Terus juga kena penyakit kulit yang ganas. Sampai asal yang ganteng itu tidak nampak wajahnya. Penyakit kulit ganas. Nah zaman Tuba ini zaman kahana, zaman perdukunan, tukang sihir. Akhirnya ada yang ngasih tahu, waduh, dikasih tahu kan, zaman ini gagalkanlah rencana mau merusak Ka'bah itu. Ini yang mengakibatkan angin tidak karuan sampai kena penyakit ini. Akhirnya dia sadar. Nah ketika sadar langsung beliau ini ke Ka'bah itu memberi kiswa. Ngerti kiswa itu? Salam. Akhirnya dikasih salam bagus, Ka'bah dimuliakan. Kasih harum-haruman, kasih kiswa. Makanya awal orang yang ngasih kiswa Ka'bah itu Tuba. Paham ya? Awal yang ngasih kiswa Ka'bah itu Tuba. Nah, maka tengok gambarnya kan Ka'bah ada selambunya kan. Itu ya awal ngasih itu Tuba. Nah, terus ngene yang ngomong iya kalau kamu benar-benar bisa ke sana ya. Itu ada orang itu yang gak bener yo, itu salah persepsi, salah pemahaman. Jadi Ka'bah kelambunya ada yang nyuri dicongkeli, ya Pak kan?
Jadi ya Allah, kiswa Ka'bah itu diambil bulannya gitu kan. Dianggap itu barang keramat, barang apa. Tapi kalau nyuri itu gimana? Kalau mau taruh itu anggap keramat, kalau nyuri itu kan nggak bener. Paham maksudnya kan? Jadi ada ngambil bawa jarum gitu kan, ngambil bulannya itu Ka'bah itu. Diambil. Mungkin juga bawa pulang, nggak panjang keramat. Mau keramat, tapi curi itu kan nggak bener Pak. Nah saya ini bukan kata orang, menengok sendiri itu pas. Ya dekat Ka'bah itu sholat ya. Asal mau sholat duhur apa asar gitu. Di dekat Masjid Ismail situ. Perempuan yang kali kayak gitu kan. Lalu dia berhenti. Bawa juga ngambil. Masya Allah. Itu bukan kata orang, saya nengok sendiri itu. Pas duhur apa asar itu dekat Ka'bah. Sampingnya Masjid Ismail itu. Ya Allah. Menunggu Yesus. Kalau di Jawa Timur itu ada ya di Lamongan. Maksudnya Namira Pak ya. Namira itu di Lamongan sana ada masjid besar kan, yang pengimamannya itu selambungnya Ka'bah memang hadiah dari Mekah, dibuat di depannya Masjid Namira. Kalau ziarah sana rame, kalau duhur asar itu rame, itu masjid di Namira Pak ya, di Lamongan. Iya Pak, besar kan? Pak jalan-jalan sampai tahu. Terminal rame Masya Allah. Saya ini pernah bulan madu dengan ibumu di sana. Wa ma khalaqna kata Allah, dan tidak menciptakan siapa saya as-samawati pada beberapa langit wal ardo dan bumi. Wa ma dan barang bainauma yang mesti maksud yang menurut karena dorok tetap rumus, paham? Isi mausul itu kan punya sila ya. Kalau sila ya dorok atau jermat seluruh kas tetap bain yang tetap sing ngono. Itu rumus. Nah, wama dan barang yang tetap di dalam antara as-samawati wal ardo laibina kali main bi khalqi dzalika dengan menciptakan as-samawati wal ardo. Khalun bermula laib itu khal. Jadi gini, aku kata Allah, aku nggawe langit bumi seisinya. Wama baina huma kabeh itu bukan main-main, bukan asalan. Itu menunjukkan kekuasaannya Allah. Wong Allah bikin langit bumi yang asalnya enggak ada aja bisa, apalagi menghidupkan orang mati yang asalnya sudah ada. Ya malah gampang, tapi bagi Allah itu kan enggak ada bahasa lebih gampang, semuanya gampang. Itu untuk memudahkan pemahaman kita supaya kita sadar. Wong gawe barang sing asalnya enggak ada bisa ada. Apalagi tinggal membangkit, ya malah lebih gampang. Maksud enggak percaya? Nah, makanya wa ma khalaqna kata Allah, dan tidak menciptakan siapa saya huma pada as-samawati wal ardo wa ma baina huma ya illa bil haqqi, kecuali dengan hak ai mukhikina, itu hak benar semua fidzalika di dalam itu khalaqna. Tujuannya apa? Liustadalla supaya diambil dalil apa bi khalaqna huma itu diambil dalil. Liustadalla supaya diambil dalil apa bi khalaqna huma ala qudratina atas kekuasaan saya, wa wahdaniyatina dan wahdaniyat saya, wa ghairi dzalika dan lainnya qudratina. Walakin aktsaruhum, tetapi lebih banyaknya. Ini kalau asli itu kufar Mekah, ini juga disangkal. Mestinya bukan kufar Mekah, tapi ahlu Mekah ngono. Nah, kalau sini walakin aktsaruhum lebih banyaknya kufar Mekah itu la ya'lamun. Kalau kufar Mekah jelas nggak tahu, tapi kalau ahlu Mekah itu aksa rohum. Jadi penafsiran yang lain, hum itu rujuknya ahlu Mekah. Jadi tetapi mayoritas ahlu Mekah itu nggak tahu, nggak paham bahwa diciptakannya langit bumi itu menunjukkan kekuasaannya Allah, wahdaniyatnya Allah, supaya orang tauhidnya kuat. Kamu dong maksudnya kan? Jadi Allah bikin langit bumi itu bukan main supaya berpikir ya berarti yang yang mencipta itu maha kuasa. Paham kan? Maha kuat, maha perkasa. Kalau enggak itu enggak mungkin. Buat langit yang sebesar itu tanpa tiang. Paham? Bumi yang dipijak-pijak. Ya kan? Dibuat semuanya itu supaya tauhid kita tambah kuat. Ngerti kan? Nah, jadi tujuannya Allah menciptakan langit memaklumatkan. Nah, ada sang pencipta yang maha kuasa dan tunggal. Sebab kalau nggak tunggal pasti ribut. Satu mau bikin ini, yang satu enggak. Satu bikin hujan, satu jangan. Kan repot.
Walakin aktsaruhum, tetapi lebih banyaknya. Ini kalau tafsir yang lain itu bukan hum itu kufar tapi ahlu Mekah. Tapi mayoritas ahlu Mekah itu tidak beriman, enggak paham. Mayoritas berarti ada yang paham. Kamu paham maksudnya kan? Nah, kalau dirujukan kufar Mekah yang diikuti Asyuti, tapi banyaknya kufar Mekah. Memang kufar Mekah itu semuanya. Salah ya alamun. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan. Yaumal kiamat, dari kiamat. Yafsilu, memutuskan Allah, siapa Allah. Fihi, di dalam yaumal kiamat. Bainal ibad, di dalam antara beberapa hamba. Itu miqatuhum, itu waktu perjanjiannya. Itu miqatuhum, waktu perjanjiannya kufar Mekah. Dan semuanya, makanya ada yang mengatakan hum itu manusia, bukan kufar Mekah saja. Itu miqatuhum, waktu perjanjiannya nas, semua manusia, baik kafir Mekah maupun lain, ajma'ina, semuanya, khalis semuanya, lil azabi, untuk azab adam yang terus menerus. Jadi yaumal fasli itu hari kiamat. Kenapa hari kiamat dikatakan yaumul fasli? Karena hari kiamat itu Allah memutuskan, paham? Oh, ini neraka, ini surga. Ya kan, ini yang enggak benar, ini yang benar. Allah memutuskan, menjelaskan, ya yang nyuri kambing dulu kamu itu ini, semua diterangkan semua. Kalau di dunia kan masih mengandai-andai, jangankan itu, jangankan ini. Tapi di akhirat, Allah Ta'ala yang buka, yapsilu, memisahkan, menjelaskan, memutuskan. Kamu paham? Fasol itu kan memisahkan. Kalau wasol menyambung. Nah, gimana di cara memahami bahasa itu kayak gitu. Fasol itu memisahkan, dipisahkan. Oh, ini yang benar, yang salah, ini yang iman, yang kafir, ini ahli surga, ini neraka. Nah, sebelum memisahkan, Allah Ta'ala fasal, menjelaskan. Kenapa kamu neraka? Bab kamu durhaka, enggak iman. Nah, jelaskan, Bang. Karena ini surga, karena ini yang iman, yang baik-baik. Maka enggak ada sedikit pun yang enggak dijelaskan, itu enggak ada. Supaya jelas, kenapa orang ini kok neraka? Ini alasannya, surga itu ini. Nah, jadi itu miqatum yaumul kiamat itu hari apa? Waktu perjanjian. Perjanjian pembalasan. Kalau kafir ya ada ini apa? Al adabil daim, adab yang terus menerus. Kalau haji ada miqat zamani, ada miqat makani, yo. Paham yo? Yaumala yughni. Jadi yaumala yughni, hari tidak bisa menolak. Yaumala yughni, hari tidak bisa menolak. Maulan, siapa sayyid, muktik, sayyid, an maulan, dari budaknya yang dimerdekakan, an maulan, dari budak yang dimerdekakan, bikorobatin, sebab kerabat, au sodakotin, atau teman akrab, layat fa'u. Jadi layat fa'u nafsi lafat la yughni, layat fa'u tidak bisa menolak siapa maulan anhu, dari maulan, si'an pada sedikit itu minal adab, walahum, dan tidak ada bermula maulan. Maulan yang kedua itu yung soruna, ditolong siapa maulan, maknanya yumnauna, dicegah siapa maulan, minhu, dari azab. Wa yauma, berlafat yauma itu badal min yaumal fasli. Jadi apa? Dari lafat yaumal fasli. Jadi yaumal fasli itu dijelaskan lagi oleh Allah, yaumala yughni maulan an maulan. Diperhatikan. Di kitab itu, kalimat maulan itu maknanya lebih dari 30. Itu kelebihan bahasa Arab. Maulan itu bisa maknanya sayyid, bisa maknanya budak yang dimerdekakan. Kamu paham? Bisa maknanya maulan itu Tuhan, dat yang menolong. Anta maulana. Nah, fangsurna ala qaumil kafirin. Ya Allah, anta maulana, engkau dat yang menolong kami. Anta maulana, engkau Tuhan kami. Fangsurna ala qaumil kafirin. Maulan itu maknanya akeh, sak pirang. Itu kelebihan bahasa Arab. Podo-podo maulan maknanya dewi. Punya makna sendiri sesuai dengan susunan kalam. Nah, ini makna gini. Jadi maulan an maulan, itu yang dimaksud maulan yang pertama itu orang mukmin, maulan yang kedua orang kafir. Jadi gini, walaupun ada hubungan kerabat, teman akrab di dunia, paham?
Orang mukmin itu tidak bisa menolak azabnya orang kafir walau ada hubungan kerabat. Oh itu bapak saya, itu kakek saya, nenek saya. Loh kalau nggak sama imannya nggak bisa. Walau dunia itu akrab, ya dunia itu akrab, teman setia lah kan. Bahkan bahasanya itu hidup semati, ya kan. Cuman kalau di akhirat nggak bisa begitu. Yang bisa nyambung itu sama-sama iman, sama-sama iman. Kalau di dunia mungkin kamu HP apa? Yang satu apa SL, ya kan? Siapa lagi HP itu? Yang kartu itu kan ahli itu kan paham. Itu walaupun sinyalnya sulit masih nyambung-nyambung, ya kan? Tapi kalau akhirat asal nggak pas sama imannya nggak nyambung. Harus sama imannya. Makanya wala la yughni yauma la yughni maulan an maulan. Terus kowe nek ngaji balaghoti ya maulan tuh isim nakiro. Sama-sama isim nakiro diulang-ulang ku beda. Isim nakiro ketika diulang-ulang enggak sama. Maulan yang pertama bimakna sayyid dalam mengenai orang mukmin. Maulan yang kedua budak muktak yang dimerdekakan bimakna orang kafir. Itu jenis isim nakiro diulang-ulang punya makna yang berbeda. Itulah saya sebenarnya mau ngajak kamu ngaji balahu habis khatam cuman khatmatnya mau puasa besok bisa raya aja. Nah yang kelas 3 ya mikir bagaimana bisa ziarah itu aja, paham ya. Paham nggak ngaji ini kan? Jadi yang bikin kita ini akan setia yang hakiki itu yang sama-sama iman, yang sama-sama baik. Yo, ilaman kecuali orang rohimah yang belas kasihan padaman. Ilaman kecuali orang rohimah yang belas kasihan padaman. Allah siapa Allah wahum bermulaman itu al mukminuna. Fa'ina maka isinya perkara itu yasfa'u bisa menolong ba'dhum siapa sebagainya mukminun li ba'dhin kepada sebagainya tentu biiznillah kelawan izine Allah. Inasunya Allah wa ya Allah itu al-azizu dat yang mulia. Maknanya al-ghalibu menang. Gak ada yang menghalangi fintiqomihi dalam menyiksanya Allah minal kuffar itu ar-rahimu yang belas asibil mu'minin. Ingat orang itu nggak bisa ngasih syafaat ilaman rahimallah. Nah, ini kecuali orang yang diberi rahmat Allah itu mukmin. Wong mukmin itu besok satu sama lain bisa memberi syafaat. Nah ini yang dibuat dalil, yang dibuat dalil oleh ulama-ulama yang menganjurkan bahwa kita ini disarankan, ditekankan untuk memperbanyak kenalannya orang yang baik-baik. Giling-giling, dengarkan berdasarkan ayat ini. Yang marrohimah itu tafsir al-mu'minun. Faham? Kita dianjurkan, disyaratkan punya kenalan yang banyak-banyak orang yang soleh. Kamu paham? Dengan saya itu kenal, dengan itu orang soleh. Supaya kemudian hari besok bisa apa? Memberi syafaat. Kamu paham? Ya ada ulama itu yang begini. Ada ulama itu yang di rumahnya nanti kamu di rumahnya nih ada tulisan. Semoga Allah menyayang orang yang nggak kenal saya. Masih ini alasannya sebab rata-rata orang bermasalah, orang ribut itu pasti orang yang kenal. Kamu paham? Rata-rata wong diurusan itu dengan orang yang kenal. Iya enggak kan? Sehingga dia nggak mau kenal orang nggak mau. Sudahlah menyendiri uzlah. Uzlah sebab urusan itu yang banyak dengan orang-orang yang kenal. Kabeh duwe alasan yo. Tapi kita baiklah punya banyak kawan, teman yang baik. Itu yang ada manfaatnya yo. Enggak hanya teman ngopi saja. Ini kan kalau cari teman ngopi banyak. Paham, teman yang sejati, teman yang itu inna sajarata zakum, sesungguhnya pohon zakum. Ia bermula sajarata zakum itu min akbasi sajari. Itu sebagian lebih jijik-jijiknya pohon al-murri yang pahit bitihama ditihama yumbitu menumbuhkan pada sajaro itu Allah SWT fil jahim dalam neraka jahim. Inna syajarat zakum itu ta'amul athim. Waduh, makanannya pendosa, orang yang banyak dosanya. Athim itu fa'ilun. Nah, itu sikut mubalaghah, sikut kathro. Ka'abi jahlin koyo abi jahal wa asha bihi lan piro-piro temani Abu Jahal zawil ismi. Nah, yang punya beberapa orang-orang yang mempunyai dosa.
Dawil ismi beberapa orang yang dosa al-kabiri sing gede. Kal muhli itu seperti kotoran minyak. Kal muhli itu seperti kotoran minyak. Contohnya itu letek, gitu letek. Kamu habis minum kopi. Nah, terakhirnya kopi itu meletek. Itu kan kamu paham, hitamnya itu loh, kopi. Tahu kopi? Kopi kan kamu minum. Nah, sisanya itu loh. Nah, ampasnya. Kan? Itu namanya kalmuli. Ya, seperti kotor atau ampasnya apa? Minyak zat. Itu seperti kotor atau ampasnya minyak zat al-aswadi yang apa? Hitam. Khobarun bermula kal itu khobar, sanin yang kedua. To'amun khobarnya ina yang pertama. Kalmuli itu khobar yang ke milik saya, milik kamu. Tugli apa? Ya apa tak? Tak. Tagli. Tagli itu mendidih. Tagli itu mendidih. Apa saja zakum fil butuni. Di dalam beberapa perutnya. Bil fauqoniyati. Dengan tak yang di titik A. Tagli itu khobarun khobar, salisun yang ketiga, itu khobar. Kalau wabit taktania dengan ya yang di titik iba, bahwa itu khalun, khal. Kalau yagli khali mendidih, ini kan? Minal muhli, khal minal muhli dari sohibul khal, lafat muhli khalun. Kalau dibaca yagli itu khali. Minal muhli dari sohibul khal, lafat al muhli. Jadi kayak Jawa mana nih ngono ya penting. Oh berarti sebelumnya lafadz al-muli. Kalau yagli khali mendidik apa al-muhli, kan? Jadi ini termasuk keajaiban akhirat. Ya dunya ora ketok. Lu wong pohon kok bisa tumbuh di neraka? Mesti kan kebakar. Tahu ah? Jadi di surga, di neraka itu ada pohon zakum. Ini zakum itu buahnya. Jadi pohon terus berbuah, buahnya namanya zakum. Ingat tuh zakum itu buahnya, paham? Maka orangnya betul Syajaratul zakum. Nah, itu pohon yang di Tihama sana, di Timur Tengah, itu pohon yang berduri nih. Kalau kamu tahu di itu kok gambarnya, ngeri. Mana pahit, mana durinya kayak itu. Itu Allah menumbuhkan besok di neraka. Itu jadi makanannya al-asim, pendosa. Wong sing lakon dosa gede zina, mabuk-mabukan, makan riba, macam-macam. Dosa yang besar. Maka di sini contohkan Ka'ab Jahlin wa ashabihi. Itu kan dosa gede, musyrik, macam-macam lah dosa ini. Masya Allah. To'amul asim kalmuli. Waduh. Kayak apa? Kotoran. Nah, atau ampasnya minyak zat yang hitam. Itu kalau diminum, itu perut itu mendidih, umup. Ya ambiar, pecah. Kenapa kalau diminum? Ya karena dimakan karena sangat laparnya. Sangat laparnya. Lapar itu, kalau nggak makan itu mati. Ya bangkai-bangkai dimakan. Itu kan gambaran, paham? Ya kan? Nah, begitu pula sang laparnya. Sehingga buah zakum yang kayak itu sadisnya dimakan. Sehingga itu dimakan, bukan malah kenyang. Tapi mendidih di perutnya. Ya Allah, Gusti. Kagolil hamim, seperti mendidihnya air panas. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Air ma'i air asyadidil kharoti sangat panas. Nah, terus Allah Ta'ala bilang, khudu kata Allah, khudu. Mengambillah kamu semua, menangkaplah kamu semua, mengambillah kamu semua. Hum pada al-asim. Yuqalu dikatakan li zabaniyati kepada malaikat zabaniyah. Apa yang dikatakan apa? Khudu. Nah, mengambillah kamu semua, tangkap. Nah, menangkaplah kamu semua, mengambillah kamu semua. Al-athima pada orang yang banyak dosa. Faktilu maka menyeretlah. Kamu semua. Hu pada al-asim dikasih tak. Wadomia dan apa? Domanya tak. Juru menyeretlah kamu semua. Menyeretlah kamu semua. Hu pada al-asim. Kamu seret bihil dotin dengan kasar. Ya itu kasar, geradak-geradak ngono kan, geradak-geradak. Wasid datin dan keras. Jadi malaikat Zaban itu malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka, yang dipimpin malaikat Malik. Jadi malaikat Zabaniyah itu orang kok sito, malaikat Malik itu kan pemimpinnya. Paham?
grupnya namanya Zabaniyah, yo. Maka kamu jangan bikin grup Zabaniyah. Wah, bahaya grup malaikat. Penjaga neraka ya. Summa subuh, jadi ambil orang yang pendosa itu, seret mereka, seret ila sawail jahim, ke tengah-tengah neraka jahim. Ya Allah, diseret. Insyaallah masuk seret ke tengah-tengah neraka jahim. Jadi mereka ini setiap mau keluar dari neraka seret lagi ke tengah, mau keluar seret lagi gebuki, wah agak kebayang. Summa subuh, kemudian menuangkanlah kamu semua. Ini yang di apa? Kitab malaikat Zabaniyah, fauqa ra'sihi, di atas kepalanya al-asim. Min adabil jahim, dari min adabil khamim, dari azab berupa air yang sangat panasnya. Min adabil khamim, dari azab berupa air yang sangat panas. Ay minal khamim, dari al-khamim, air yang sangat panas. Ala di al-khamim la yufariku, yang tidak berpisah hu pada al-khamim al-azabu apa azab. Fawa, maka bermula lafaz azabil khamim. Fawa, maka bermula lafaz azabil khamim itu ablahu, lebih menyentuh, lebih mengena, lebih sangat lebih mengena mimma, daripada lafaz fi ayat yusobbu, dan di ayat lafaz yusobbu. Yusobbu dituangkan min fauqi ru'usihim, dari atas beberapa kepalanya kufar, al-khamimu apa air yang sangat panas. Sudah seret ke tengah-tengah, malaikat Zabaniyah dibilang, tuangkan air yang sangat panas sebagai adab di atas kepalanya. Ini maknanya, kalau air, berarti kan air terus dituangkan di atas kepala, itu maknanya bahwa air sangat panas itu adalah menyentuh ke seluruh tubuhnya. Kamu paham? Coba kalau yang disiram itu separuh, misalkan badan, berarti separuh kan sampai pusar sampai kaki. Ini enggak dari atas kepala. Itu menunjukkan bahwa air ini meliputi seluruh anggota tubuhnya. Nah, terus ada mana begini, azabil khamim itu dimaknakan azab berupa. Jadi maksudnya azab itu terus dijelaskan al-khamim, azab berupa air yang sangat panas. Itu menunjukkan bahwa air yang sangat panas itu di dalamnya mengandung azab, gitu maksudnya. Paham ya? Mengazab yang luar biasa. Nah, sehingga gini, kalimat azabil khamim itu lebih mengena, lebih berat, ablah itu lebih berat, lebih mengena daripada lafaz al-khamim. Gini loh, air panas, air sangat panas itu masih biasa, tapi kalau siksa berupa air, oh kalimat itu lebih mengena, lebih menyentuh, lebih berat. Kamu paham? Contoh gini, misalkan ada orang bilang narun neraka, itu kan mengerikan. Tapi kalau siksa neraka lebih mengerikan. Kamu paham? Nah, karena ada kalimat azab, itu makanya fawa ablahu. Paham tak kan? Kalimat adabil khamim itu lebih sangat lebih mengerikan, kan? Daripada lafaz al-khamim saja. Nanti kan binar neraka dengan azabunar itu lebih menyentuh lafaz adabun nar. Wa yuqalu, dan dikatakan diucapkan kepada al-asim, duk mencicipilah kamu, rasain, duk mencicipilah kamu al azab, pada azab, inna kasunya kamu, antaya kamu itu al azizu, zat orang itu al azizu, orang yang merasa mulia. Kasih orang yang merasa mulia, dia bukan mulia, dia merasa mulia. Nah, jadi makna itu ada gunanya dikasih gitu. Rasain itu, kamu dulu di dunia itu al aziz, itu orang yang merasa mulia, al karimu, yang karim, bisa mika dengan persangkaanmu, wa qaulika, dan ucapanmu, ma baina jabalaiha, tidak ada itu di antara dua gunungnya, tidak ada itu di antara dua gunungnya Mekah. A'azzu, bermula orang yang lebih mulia, wa akromu, lebih unggul, lebih mulia, lebih unggul, mini, daripada saya.
Insya Allah tuh. Jadi bahasa ini bahasa penghinaan. Gini ini konteksnya Abu Jahal dan rombongannya ya. Abu Jahal dan rombongannya itu ketika di dunia itu mereka gini, Majabalaya, tidak ada di antara dua gunung Mekah. Dua gunung apa Madinah? Dua gunung Madinah, Mekah ke Madinah. Tidak ada di antara dua gunung di mana? Di Mekah. Ya karena Mekah itu kan dikelilingi gunung. Paham ya? Orang yang lebih mulia daripada saya. Wah, itu ketika di dunia. Makanya ketika di akhir disiksa, duk rasain adab itu. Innaka antal azizul karim. Kau dulu dunia merasa mulia, merasa hebat. Nah, paham ya? Rasain itu. Maka azab itu menghina. Mereka wong sing diadab itu dulu dunia merasa mulia. Itu masalah. Paham? Wong rasa mulia, orang terhormat, kesana kemari dipayungin orang, dihormati orang, tahu-tahu disiksa kayak itu kan, tidak hanya sakit tapi ada nilai penghinaan. Wa yuqalu sudah dikatakan lahum kepada kufar, inna hadza ma kuntum bitam tarun. Apa yang dikatakan apa inna hadza? Inna hadzal ladzi, sungguhnya ini perkara tarona yang melihat siapa kamu semua pada aladzi minal azab, nyatanya azab ma itu barang kuntum yang ada siapa kamu semua bi dengan ma tam taruna itu ragu siapa kamu semua fi di dalam ma tasukuna ragu siapa kamu semua tasukuna ragu siapa kamu semua tasukuna ragu siapa kamu semua. Terus dibilang gini, hei orang kafir, azab yang kamu lihat, wah, azab yang kau rasakan itu makuntum bitam, itu sesuatu yang kamu di dunia ragu, nggak percaya adanya sih, ya itu sekarang yang kamu lihat, yang kamu rasain, itulah sesuatu yang kamu di dunia nggak percaya. Paham maksudnya kan? Intinya kan nggak percaya dengan azab. Nah itu rasain itu sekarang. Nah itu yang kamu lihat, itu kamu rasakan. Nah itu kamu yang dulunya nggak percaya. Apa nggak percaya? Oh bahaya ya.